Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Soleh Gunawan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah Sistem Microcontroller yang berjudul Pengontrol Suhu dan Kelembaban Rumah Kaca Otomatis. Latar belakang, perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang besar pada berbagai bidang, termasuk sektor pertanian. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Internet of Things (IoT), yaitu teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung melalui internet untuk melakukan pemantauan dan pengendalian secara otomatis. Rumah kaca atau greenhouse merupakan bangunan yang digunakan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang lebih stabil bagi tanaman. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman di dalam rumah kaca adalah suhu dan kelembaban udara. Apabila suhu terlalu tinggi atau kelembaban terlalu rendah, pertumbuhan tanaman akan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengontrol suhu dan kelembaban rumah kaca otomatis yang mampu memantau kondisi lingkungan secara real-time, serta mengendalikan perangkat seperti kipas, pompa air, atau misting secara otomatis berdasarkan data sensor. Pembahasan. Rumah kaca otomatis merupakan bangunan pertanian yang dilengkapi sistem elektronik untuk memantau serta mengendalikan kondisi lingkungan secara otomatis. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban. Kemudian microcontroller akan memproses data tersebut dan mengaktifkan aktuator apabila kondisi tidak sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem otomatis, petani tidak perlu melakukan pengawasan secara terus-menerus karena proses pengontrolan berlangsung secara otomatis. Komponen sistem ini diantaranya yaitu ESP32 merupakan microcontroller yang memiliki koneksi Wi-Fi dan Bluetooth sehingga sangat cocok digunakan untuk sistem IoT. Fungsinya membaca data sensor, mengontrol relay, mengirim data ke internet, menjalankan program otomatis. Kemudian ada sensor DHT22, digunakan untuk mengukur suhu udara, kelembaban udara, dan keunggulannya akurasi lebih baik dibandingkan DHT11. Rentang pengukuran juga lebih luas. Kemudian ada LCD 12C, menampilkan informasi yaitu suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, status pompa, status kipas. Kemudian ada ThingSpeak. ThingSpeak merupakan platform IoT yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data sensor secara online dalam bentuk grafik sehingga pengguna dapat memantau kondisi rumah kaca dari mana saja. Cara kerja sistem ini yaitu sensor DHT22 membaca suhu dan kelembaban udara, kemudian sensor kelembaban tanah membaca kadar air tanah, lalu ESP32 menerima seluruh data sensor. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, kipas akan menyala, dan jika kelembaban tanah kurang dari 40%, pompa air akan menyala. Kemudian jika kondisi sudah normal, pompa dan kipas akan mati. Data dikirim ke ThingSpeak setiap 15 detik, lalu LCD menampilkan seluruh informasi secara real-time. Kelebihan sistem ini yaitu menghemat penggunaan air, mengurangi pekerjaan manual, monitoring dapat dilakukan secara online, pertumbuhan tanaman lebih optimal, data tersimpan secara otomatis, kemudian meningkatkan efisiensi pertanian. Kekurangan sistem ini yaitu membutuhkan koneksi internet, memerlukan biaya awal yang relatif lebih tinggi, sensor perlu dikalibrasi secara berkala, ketergantungan pada sumber listrik. Penerapan dalam kehidupan, sistem ini dapat diterapkan pada greenhouse sayuran, budidaya cabai, budidaya tomat, tanaman hidroponik, pembibitan tanaman, perkebunan modern berbasis IoT. Berikut adalah tampilan aplikasi pada Walkway, kemudian tampilan juga pada ThingSpeak. Berikut adalah rangkaian skemanya.
Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja sistem pada aplikasi Walkway. Pada aplikasi Walkway ini kita membutuhkan ESP32, DHT22, LCD 12C, kemudian lampu LED dan kabel-kabel yang menghubungkan antar perangkat. Seperti ini ya tampilannya. Kemudian lampu LED merah ini akan menyala menandakan agar menyalakan kipas ketika suhu di atas 30 derajat Celcius. Selain itu, lampu LED biru ini juga akan menyala ketika kelembaban di bawah 40% dan menandakan pompa air harus dinyalakan agar tanah tidak kering dan suhu tetap terjaga kelembabannya. Berikut codingannya adalah seperti ini tampilannya. Pada library manager, saya menggunakan DHT sensor library, kemudian liquid crystal 12C, WiFi, ThinkSpeak, dan WiFi ESP. Saya akan menjalankan programnya. Kita menunggu dulu koneksi internetnya. Sudah koneksi internet terhubung, kita akan simulasikan dan merubah suhunya sehingga lampunya menyala. Pertama kita akan menyalakan dulu, mensimulasikan suhunya menjadi di atas 30 derajat Celcius sehingga lampunya akan menyala. Contoh, kita akan di posisi di 39,4 derajat Celcius. Lampunya menyala, lampu merahnya menyala, kemudian pada temperaturnya kita akan atur di bawah 40%. Contohnya di 36,0% dan lampu birunya juga menyala. Di sini juga dijelaskan suhu di atas 30 kipas menyala dan kelembaban di bawah 40% pompa akan menyala. Dan tampilan pada LCD-nya seperti ini, suhu 39,4 Celcius, kemudian kelembaban di 36,0%. Kemudian kita akan melihatnya juga di ThinkSpeak. Pada ThinkSpeak-nya, contohnya ini di suhu, kita melihat di sini tertera 39,4 derajat Celcius, sama tampilannya dengan di LCD. Kemudian kelembabannya ada di kondisi 36%, sama tampilannya seperti pada LCD. Demikian demonstrasi cara kerja sistem pada aplikasi Walkway. Dapat kita simpulkan, pengontrolan suhu dan kelembaban rumah kaca otomatis merupakan penerapan teknologi IoT yang mampu meningkatkan efisiensi dalam budidaya tanaman dengan menggunakan sensor, microcontroller, ESP32, pompa air, kipas, serta plafon ThinkSpeak. Kondisi lingkungan dapat dipantau dan dikendalikan secara otomatis. Sistem ini mampu menjaga suhu dan kelembaban tetap berada pada kondisi ideal, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik, penggunaan air lebih efisien, serta memudahkan proses monitoring secara jarak jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.